Akhirnya unjuk rasa makan korban. Nyawa ojol terbunuh penguasa. Bener-bener diinjak. Abangnya ke bawah dari situ, guys. Ya Allah. Merinding sebadan-badan. Aku dapat banget videonya. Polisinya nggak mau berhenti. Ya Allah, kasihan abang gojeknya. Anjing! Woi, kentot! Woi, itu mati, itu mati Gojek! Woi, Gojek ditabrak, itu mati! Gojek ditabrak, itu mati, Os! Ini adalah cerita tentang sebuah harga yang terlalu mahal untuk dibayar. Sebuah harga yang dibayar dengan nyawa, dalam sebuah unjuk rasa yang berakhir tragis. Sebuah kendaraan taktis Brimob, yang seharusnya melindungi, justru menjadi alat pembunuh yang melindas seorang pengemudi ojek online hingga tewas. Ini bukan hanya soal sebuah kecelakaan, ini adalah soal bagaimana kekuasaan kadang lupa untuk manusiawi. Hari Kamis, 28 Agustus 2025, adalah hari yang tidak akan pernah terlupakan. Di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, seorang pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, sedang menjalankan tugasnya mengantar orderan. Di sekelilingnya, kericuhan terjadi antara aparat dan massa demonstran. Saat itu, mobil rantis Brimob melaju kencang, menerobos kerumunan. Afan, yang berusaha menyelamatkan diri, terpeleset dan terjatuh. Tanpa ampun, roda-roda baja itu melindasnya. Bahkan setelah melindas, kendaraan itu tidak berhenti. Ia terus melaju, meninggalkan Afan terkapar. Video amatir yang beredar jelas menunjukkan bagaimana mobil lapis baja itu menghantam Afan dari belakang. Terdengar jeritan histeris dari seorang wanita yang merekam. Ya Allah, diinjek itu, diinjek. Afan dilarikan ke RSCM, tetapi nyawanya tidak tertolong. Ia meninggal dunia karena luka-luka yang dideritanya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi hingga demo ini berlangsung? Unjuk rasa ini awalnya digerakkan oleh kaum buruh yang menuntut kenaikan upah minimum, penolakan PHK, dan penghapusan sistem outsourcing. Mereka juga mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan revisi Undang-Undang Pemilu. Namun, kemudian, aksi ini diambil alih oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya yang memprotes fasilitas dan tunjangan mewah untuk anggota DPR. Mereka marah karena melihat para wakil rakyat menikmati tunjangan yang besar, sementara rakyat kecil berjuang memenuhi kebutuhan harian. Seorang buruh perempuan, Titi Nurlinasari, bercerita bahwa 70% gajinya habis untuk biaya sekolah anaknya. Ia bahkan terpaksa berhutang ke rentenir setiap bulan. Demo yang awalnya damai, berubah ricuh ketika aparat mencoba membubarkan massa. Aparat menembakkan air cannon dan berusaha memukul mundur para demonstran. Massa pun membalas dengan melemparkan batu dan kembang api. Kematian Afan memicu kemarahan yang meluas. Ratusan pengemudi ojek online berbondong-bondong menuju Makobrimob di Kuitang, Jakarta Pusat. Mereka menuntut keadilan untuk rekannya yang tewas. Usut tuntas, teriak mereka di depan gerbang markas Brimob. Video yang viral di media sosial memperlihatkan bagaimana massa yang gera mencoba mengejar dan memukuli mobil rantis tersebut. Mereka melemparkan berbagai benda ke arah kendaraan itu, tetapi mobil itu berhasil melarikan diri. Kemarahan ini tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga menyebar di dunia maya. Warganet mengutuk aksi aparat yang dianggap tidak manusiawi. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pimpinan kepolisian. Di tengah gejolak kemarahan publik, aparat dan pemerintah mulai angkat bicara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan permintaan maaf yang mendalam. "Saya menyesali peristiwa yang terjadi dan mohon maaf sedalam-dalamnya," katanya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Asep Edi Suheri, juga menyampaikan duka citanya dan memohon maaf kepada keluarga korban. Ia menjanjikan tindakan tegas terhadap anggota yang terlibat. Saya tegaskan di sini akan menindak tegas anggota yang melakukan kesalahan, ujarnya. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang mewakili Istana, juga meminta maaf. Kami memohon maaf atas kejadian apapun yang sudah pasti tidak kita inginkan, katanya. Istana meminta aparat kepolisian untuk lebih berhati-hati dan menahan diri dalam mengawal demonstrasi. Polri berjanji menanggung semua biaya rumah sakit dan kebutuhan keluarga korban. Mereka juga berkoordinasi dengan keluarga untuk memastikan proses hukum berjalan transparan. Sebagai bentuk keseriusan, Polri melalui Divisi Propam mengamankan 7 anggota BRIMOB yang berada di dalam kendaraan taktis itu. Mereka adalah Kompol C, Aibda M, Bribka R, Bribtu D, Bribda M, Baraka Y, dan Baraka J. Saat ini, mereka sedang menjalani pemeriksaan intensif di Makobrimob Kuitang. Kadif Propam Polri, Irjen Abdul Karim, menegaskan bahwa pemeriksaan akan dilakukan secara transparan dan melibatkan pihak eksternal, termasuk Kompolnas. Kita akan penanganannya setransparan-transparannya dengan melibatkan pihak eksternal, ujarnya. Proses hukum ini diharapkan dapat memberikan keadilan bagi keluarga Afan. Kapolri juga meminta maaf kepada komunitas ojek online dan berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online berusia 20 tahun, telah pergi untuk selamanya. Ia meninggalkan keluarganya yang berduka dan sebuah pertanyaan besar. Sampai kapan rakyat kecil harus menjadi korban dari kekerasan yang tidak perlu? Tragedi ini mengingatkan kita semua bahwa dalam menjalankan tugas, aparat harus selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Unjuk rasa adalah bagian dari demokrasi, tetapi kekerasan bukanlah jawaban. Semoga kematian Afan tidak sia-sia dan membawa perubahan towards a more accountable and human law enforcement. Kami ikut berdoa untuk keluarga Afan. Semoga mereka diberikan ketabahan. Dan untuk kita semua, semoga kita tidak pernah lupa untuk terus memperjuangkan keadilan dan kemanusiaan. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.